Salah satu info, negara Indonesia telah menunjukkan harta karun semakin naik guys. Apakah cerita di sebalik ini? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, kita akan teruskan kepada salah satu topik yang bakal kita bincang. Kita akan berikan sedikit sebanyak kupasan melalui daripada bakal yang akan Uncle reaction guys. So dengan tajuknya yaitu Breaking News, Sri Mulyani belak-belakan kas negara kebanjiran cuan naik lebih dari 1000% guys. Itu adalah tajuk dan judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Daripada channel Jurnal 12, like, comment, share, subscribe channel ini. Harta karun Republik Indonesia harganya naik ribuan persen, kas negara cuan guys. Kebanjiran harta karun. Sungguh ajaib ya guys, satu benda yang sangat penting. Negara kebanjiran cuan berkat harta karun Indonesia, harganya naik ribuan Harga persen. naik ribuan persen guys. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ketiban untung dari lonjakan harga komoditas. Lihat saja realisasi biaya keluar atau Untung daripada komoditas guys. BK hingga Agustus 2021 naik 1056,72%. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 23 September Ibu Sri 2021. Mulyani ya guys. Komoditas dengan sumbangan terbesar adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO yang tumbuh Penyumbang utama guys, minyak kelapa sawit guys. 3.163%. BK komoditas mineral tumbuh 118%, dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Secara Terbaik. keseluruhan penerimaan bea cukai hingga Agustus 2021 adalah 158 triliun rupiah atau tumbuh 30,4% Wow. atau 73,5% dari target APBN. Selain BK, penerimaan bea masuk tumbuh 111,8% dan cukai tumbuh 17,7%. Harga komoditas juga mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 277,7 triliun rupiah. Banyak itu Khususnya guys. penerimaan SDA migas yang tumbuh 8,7%. Hasil dan daripada SDA komoditas. non-migas tumbuh 72,2%. Serta pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Menurutnya hal ini dipengaruhi melonjak. oleh kenaikan harga komoditas seperti harga batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, dan timah. Dilansir dari fifa.co.id, rentetan kenaikan nilai ekspor Indonesia dari sektor komoditas setiap bulannya terus terjadi. Hal itu cukup menarik sebab kenaikan tersebut justru terjadi di saat pandemi COVID-19 dan banyaknya pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Bahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah, yakni 4,74 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2021, di mana ekspor mencatat rekor tertinggi, yakni 21,42 miliar dolar Amerika Serikat, dan impor 16,63 Ekspor miliar paling dolar tertinggi ya Amerika guys. Serikat. Angka surplus neraca perdagangan tersebut naik pesat dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 2,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dan capaian itu di atas rekor surplus tertinggi sebelumnya yang terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,64 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan naik pesatnya ekspor Indonesia setiap bulannya disebabkan oleh kenaikan harga dan volume, khususnya harga komoditas seperti batu bara yang naik 11,04%, month to month, kelapa sawit 6,85% dan minyak kernel 4,66%. Margo menyebut komoditas ekspor yang naik tertinggi adalah minyak sawit dan batu bara yang harga internasionalnya naik. Kenaikan terjadi baik dari sisi volume maupun harga. Data Kementerian ESDM mencatat sepanjang 2021 harga batu bara acuan atau HBA terus naik, di mana pada Januari 2021 harga batu bara berada di level 75,84 dolar Amerika Serikat per ton, sementara pada September 2021 mencapai 150,03 dolar Amerika Serikat per ton.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan salah satu pendorong tercapainya surplus perdagangan Indonesia yang tinggi lantaran adanya faktor super cycle komoditas. Super cycle komoditas sendiri salah satunya ditandai fenomena melonjaknya harga komoditas dunia, di mana Indonesia merupakan eksportir komoditas mentah yang digunakan berbagai negara menjadi bahan baku industri. Ia pun memperkirakan situasi super cycle komoditas yang terjadi saat ini akan berlangsung lebih dari 14 bulan atau diprediksi akan dinikmati selama 24-30 bulan sejak September 2020 lalu. Faktor pemicunya yaitu kebutuhan dunia akan komoditas yang tengah meningkat seiring tren pemulihan ekonomi. Selain itu, masalah perubahan iklim yang membuat harga komoditas pangan dunia mengalami lonjakan harga. Menjadi Dalam lonjakan memanfaatkan harga. situasi tersebut, pemerintah membuat kebijakan strategis untuk mendukung ekspor dan memanfaatkan untuk bisa meningkatkan efisiensi industri. Seperti diketahui, kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di tengah tren pemulihan pasca gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal itu ditandai dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang mencatatkan surplus sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Semakin menunjukkan keadaan yang baik ya guys, ekonomi Indonesia. Tahun 2006. Surplus perdagangan tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas sebesar 5,73 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit neraca migas 0,98 miliar dolar Amerika Serikat. Mendak menyampaikan penguatan neraca tersebut ditopang pertumbuhan ekspor yang sangat baik. Ekspor pada Agustus 2021 bahkan tercatat sebagai nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai mencapai 21,42 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, secara kumulatif surplus perdagangan selama Januari hingga Agustus 2021 mencapai 19,17 miliar dolar Amerika Serikat. Besar surplus tuh. tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas 26,65 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit migas 7,48 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Mendak juga mengungkapkan penguatan neraca perdagangan juga didukung pertumbuhan harga komoditas unggulan serta peningkatan permintaan. Dari sisi permintaan terjadi peningkatan impor di negara mitra dagang Indonesia pada Agustus ini, antara lain RRT dengan pertumbuhan impor 33,1% YoY, India 51,5% YoY, dan Vietnam 21,0% YoY. Tahun 2022 adalah tahun kunci bagi Indonesia untuk pulih cepat dari pasca COVID-19. Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,4 dan 6%. Target ya guys. Sejak 2004, di era Jokowi, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia berhasil salib India, Vietnam, Korea Selatan, dan Jepang. Korea Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,07% di kuartal 2 2021. Dirinya menyebut India di kuartal 2 1,6%, Vietnam 6,6%, Korea Selatan 5,69% dan Jepang minus 1,6%. Erlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini juga merupakan yang tertinggi sejak 4 kuartal terakhir. Sebelumnya ekonomi Indonesia selalu mencatat kontraksi berturut-turut sejak kuartal 2 2020. Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07% year on year. Tersebut merupakan angka pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak beberapa waktu lalu ataupun antara yang tertinggi ya guys 2021 ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh pertumbuhan seluruh komponen ekonomi. pengeluaran. Bahkan ekspor tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi mencapai 31,78%, sedangkan impor tumbuh 31,22%. Investasi juga tercatat tumbuh 7,54% didukung oleh membanyak kondisi perekonomian domestik maupun global. Sementara konsumsi rumah Global tangga domestik sebagai semua penyumbang guys terbesar perekonomian masuk tumbuh perdagangan 5,93% sejalan dengan meningkatnya optimisme masyarakat. Di sisi sektor usaha, transportasi, akomodasi, dan makanan minuman juga tumbuh masing-masing 25,1% dan 21,58%. Pertumbuhan di sektor ini dikarenakan mulai tinggi mobilitas masyarakat selama kuartal 2 2021. Merespon hal itu, ekonom Indef Faisal Basri justru menilai kecepatan pemulihan Indonesia pada kuartal 2 2021 hanya sekitar 14%, lebih lambat dari negara-negara selevel. Hal itu menurut hitung-hitungan Faisal Basri dari pengurangan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 dengan perekonomian kuartal 2 2020, di mana waktu itu seluruh negara mengalami kemerosotan ekonomi.
Faisal mewanti-wanti terkait pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021. Menurutnya, bisa saja pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 ini akan kembali buruk melihat sejumlah indikator pada bulan Juli 2021 dan Agustus 2021. Belum lagi adanya pandemi COVID-19 yang meningkat pesat sehingga pemerintah menerapkan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang belum selesai hingga awal Agustus 2021. Untuk itu, ia berpesan pada pemerintah untuk lebih serius dalam menghadapi pandemi dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Bahkan dari tahun 2020 alias dari awal adanya pandemi, apalagi pemerintah harus merogoh kocek dalam untuk penanganan pandemi. Sementara itu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 7,07% pada kuartal 2 2021 belum final, sebab hasil akhir pertumbuhan selama 1 tahun akan terlihat pada Desember mendatang. Ia menyebutkan tingginya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dipengaruhi beberapa hal, diantaranya mitra dagang Indonesia seperti Korea Selatan, Cina, Eropa, dan lainnya juga meraih pertumbuhan positif. Di samping itu, dia juga menilai ekspor-impor dalam kondisi yang bagus, artinya gairah perekonomian baik tujuan ekspor maupun domestik meski belum maksimal tapi sudah terjadi gairah ekonomi. Jadi gairah ekonomi ya guys, selanjutnya peningkatan tuh konsumsi yang tumbuh 5% lebih. Kemudian sektor investasi tumbuh sekitar 8%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi 7,07% memang baseline rujukan pada kuartal 2 2020 minus 5%. Hampir semua negara yang pada kuartal ini pertumbuhan ekonominya tinggi juga karena baseline kuartal 2 tahun lalu rendah. Berikutnya, selain kemampuan pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan sosial atau bansos, industri padat karya pun tumbuh sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu turut mendorong konsumsi dan investasi yang merupakan komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 ini tetap harus diapresiasi. Tapi jangan terlena, ia pun mengakui kondisi pada kuartal 3 sekarang tidak sebaik kuartal 2. Sebab pada kuartal sebelumnya, pembelakuan pembatasan kegiatan mikro atau PPKM belum diterapkan. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi penerangan daripada channel yaitu admin Jurnal 12 guys, yang mana ia telah mengumumkan ataupun menerangkan tentang bahawa ya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan ya Indonesia telah memaklumkan bahawa ya dari segi perdagangan ekonomi Indonesia itu telah menunjukkan ya peningkatan yang sangat drastik sehingga menunjukkan angka-angka miliar guys. Wow, satu benda yang sangat hebat ya. Sebab kerana apa? Sebab disebabkan ada melakukan satu perdagangan ya ekonomi ya dan juga komoditas antara yang paling banyak ya didagangkan sebagai salah satu bentuk untuk menunjukkan ekonomi itu akan semakin meningkat guys ya. Yang mana kita telah membuat salah satu perdagangan ekonomi komoditas kepada di seluruh dunia. Jadi menyebabkan ekonomi Indonesia melonjak naik lebih daripada 1000% guys, yang dinyatakan daripada channel yaitu channel Jurnal 12. Jadi guys, itu adalah salah satu orang kata kesan dan juga pengaruh juga kepada ekonomi walaupun dalam keadaan kita sekarang menghadapi ya suasana corona, tetapi masih lagi mampu ya dapat melonjakkan ekonomi dengan cara kita membuat pelaburan perdagangan ya dari segi nikel, emas dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bentuk orang kata plan pemulihan negara. Plan pemulihan negara ini guys, dia mesti ada plan yang satu orang kata satu bentuk memastikan negara itu tidak akan orang kata terkucar kacir. Sebab kalau kita terkucar kacir, ekonomi pasti akan merundum, pasti akan jatuh guys. Bila jatuh bermakna negara tersebut tidak mampu boleh untuk kita hidup dalam keadaan suasana yang orang kata stabil dari segi kehidupan sosial dan juga ekonomi, kehidupan yang paling penting kehidupan rakyat guys. Dan dinyatakan juga bahwa era Bapak Presiden Jokowi telah menunjukkan saingan ekonomi itu daripada tahun 2004 lagi guys. Maksudnya dia boleh bersaing daripada negara seperti negara Korea Selatan ya, daripada negara Vietnam ya, daripada negara Jepang dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan salah satu bukti kemajuan yang mana Bapak Presiden sangat serius dalam menghadapi ataupun meningkatkan ya apa sahaja yang berada di Indonesia. So guys, itulah komentar dan juga ringkasan serta kupasan yang dapat kita jadikan sebagai pengetahuan daripada apa yang kita dapat sumber daripada channel yaitu channel Jurnal 12. Jadi guys, itulah daripada apa yang dapat kita kongsikan kepada anda. InsyaAllah mudah-mudahan jadikan sebagai salah satu pengetahuan dan juga info baru yang harus kita dukung dan sokong kepada pemerintahan di era Bapak Jokowi guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Mohon maaf kalau ada kata tutur bicara daripada Uncle ataupun tersalah kata ataupun menyampaikan info-info. Anda boleh terus kepada channel Jurnal 12 untuk melihat link ataupun video original daripada channel
Jurnal 12. So guys, itu saja daripada Uncle. Terima kasih kerana menonton. Anda disarankan turunkan komentar di bawah supaya kita dapat membahagi ilmu dan juga maklumat daripada apa yang kita nampak hasil video daripada channel Jurnal 12. Itu saja guys. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.